Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran PLH kali ini, Ibu mengirimkannya melalui video pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang pemilihan bibit bunga dan pot bunga. Itu sudah ada di buku PLH kalian ya. Boleh sambil dibuka buku PLH-nya. Nah, tentang pemilihan bibit bunga, kemarin kan kita sudah belajar nama-nama bunga, nama latinnya, bagaimana karakteristiknya. Nah, sekarang kalian pernah berpikir gak sih gimana cara untuk memperbanyak bunga tersebut? Nah, salah satunya itu melalui dengan pembibitan. Nah, apa sih Bu pembibitan ini? Nah, pembibitan ini ada suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan bibit tanaman yang baru. Jadi ini untuk memperbanyak ya. Kan kalian punya satu bunga mawar. Kalian ingin menjadikan bunga mawar ini menjadi 2. Nah, kalian bisa melakukan dengan pembibitan. Coba, yang kalian tahu pembibitan itu dengan cara seperti apa sih? Nah, oke, bagus. Nah, kita akan belajar dulu di sini. Ibu akan membahas sedikit terlebih dahulu ya, sebelum kita membahas tentang bagaimana sih pemilihan bibit. Berarti kalian harus tahu dulu ada berapa sih cara untuk pembibitan tersebut. Nah, coba lihat di slide-nya. Di sini ada pembibitan melalui biji, terus pembibitan melalui stek, dan pembibitan dengan cangkok. Kalian masih asing nggak atau sudah biasa dengan kata-kata seperti ini? Stek, cangkok, kalau biji pasti sudah sering mendengar ya. Nah, coba kita lihat. Kalau pemilihan bibit bunga dengan biji, berarti karena namanya juga biji ya, berarti pembibitannya dengan bijinya. Contohnya misalkan seperti bunga matahari. Bunga matahari kan ada kayak biji kuacinya ya. Nah, itu nanti biji kuacinya dengan tahap-tahap tertentu dia bisa dijadikan untuk bibit tanaman baru, sehingga nanti akan menghasilkan bunga matahari yang lain lagi gitu. Nah, yang pertama pembibitan melalui biji. Nah, untuk pembibitan melalui biji ini ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Jadi untuk pembibitan ini kalian harus memilih bibit yang unggul ya. Tidak bisa sembarangan bibit. Kenapa? Kualitas baik atau kurang baiknya gitu suatu tanaman itu tergantung bagaimana kualitas bibitnya sendiri. Makanya untuk pembibitan ini akan dipilih bibit-bibit yang unggul dan berkualitas. Nah, coba kalian perhatikan untuk yang biji. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya. Ini ada biji kuaci matahari, juga ini ada biji untuk tanaman pelamboyan. Ini ya bunga pelamboyan yang warna merah. Biji seperti apa yang harus kita pilih? Yang pertama, bijinya itu sudah tua dan matang. Jadi tidak bisa biji yang masih muda. Nanti kualitasnya berkurang atau nanti bisa saja gagal, tidak akan jadi bunga matahari atau bunga pelamboyan lagi. Terus bijinya tidak kempes atau kosong jika ditekan. Jadi untuk pemilihan bibit yang unggul, kita perhatikan bijinya sudah tua, bijinya tidak kempes ketika ditekan, dan besar, padat, dan mengkilat. Juga bentuknya sama rata. Jadi tidak ada yang kecil, tidak ada yang terlalu besar, tapi semuanya sedang ya. Yang kedua, pembibitan melalui stek. Nah, stek ini bisa dilihat di gambar. Ini contohnya tanaman singkong ya. Tapi kalau di sini kita steknya itu tanaman hias. Tapi kurang lebih seperti inilah gambarnya. Jadi ada satu batang yang dia tidak memiliki akar, tapi dipotong. Nah, dipotongnya secara miring seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa si batangnya ini tuh jangan yang bertunas, dan batangnya ini harus yang sudah tua gitu.
Kenapa Bu jangan yang bertunas? Karena untuk stek ini jadi difokuskan tumbuhan ini memperkuat akarnya dulu. Jadi kan kalau tidak ada cabang ya ke sini tidak ada cabang, maka ketika ditanam di media tanah dia akan fokus untuk melahirkan akar-akar yang kuat. Coba kalian bayangkan ketika misalkan si batangnya ini yang di stek itu memiliki tunas atau memiliki cabang aja ke sini sedikit. Nanti dia akan fokusnya itu ke daun ke tunas ini. Jadi nanti akarnya tidak akan kuat kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada cabang-cabang kayak sedikit cabang misalkan di bunga mawar, kalian ini dulu rapihin dulu sehingga tidak ada cabang ya. Jadi batangnya lurus tuh kayak gini, kayak di bunga mawar. Nah, bisa dilihat di slide-nya. Pembibitan stek yang bagus itu berasal dari tanaman yang berkualitas. Tentu saja, kata Ibu tadi untuk pembibitan ini harus dari tanaman-tanaman atau tanaman induk yang berkualitas. Terus batangnya itu tegak lurus dan tidak bertunas. Selanjutnya ada pembibitan melalui cangkok. Nah, melalui cangkok kita bisa lihat ini cara mencangkok tanaman ya. Tuh cabang atau dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Jadi tidak boleh dengan yang diameternya itu terlalu besar. Nah, nanti akan mempengaruhi. Nah, kita bisa lihat dulu di slide-nya tanaman induk sehat dan kuat. Terus diameter cabang yang akan dicangkok tidak terlalu besar. Terus cabangnya juga sudah berkayu. Dan tinggi cabangnya sekitar 30-40 cm. Kalian bisa lihat step-stepnya di slide ya. Oke, selanjutnya tentang pemilihan pot bunga. Jadi tentang pemilihan pot bunga, media pot bunga ini juga sangat berpengaruh nanti terhadap perkembangan tanaman hias kita. Ini ada 4 sesuai dengan yang ada di buku PLH kalian juga. Nah, yang pertama itu ada pot dari plastik. Kita bisa lihat ya, kalau plastik kalian sudah familiar ya. Kayak plastik kayak gini nih. Kalau potnya ini dari plastik, kelebihannya itu harganya murah. Ada yang 7.000 ya, ada yang 15.000 murah. Nah, tapi ada kekurangannya ternyata. Pot plastik ini tidak memiliki pori-pori, sehingga jika kelebihan air sulit keluar. Sebenarnya kalau sekarang sudah didesain ya, untuk pot ini memiliki lubang-lubang di bawahnya agar ketika kelebihan air bisa keluar. Tetapi mungkin yang dimaksud di sini, karena kan kalau plastik itu benda padat ya, di mana partikel kerapatannya itu sangat rapat gitu sehingga sulit untuk ditembus air. Terus kekurangannya juga dari pot plastik ini aliran udaranya tidak lancar ya, karena mungkin kerapatan bahannya itu ya, sehingga udara tidak bisa masuk secara bebas. Yang kedua itu pot porselen. Kayak gini ya, kayak keramik kayak gini. Sangat indah sih, kayak banyak corak kayak gitu ya, kelebihannya itu. Banyak variasinya lah untuk hiasan di rumah-rumah. Tapi memiliki kekurangan juga, tidak memiliki pori-pori. Karena itu sama seperti tadi plastik, kerapatan partikel dari bahan porselen ini tuh sangat rapat sehingga sulit untuk ditembus oleh udara dan air juga, dan relatif harganya itu lebih mahal. Juga kekurangannya tuh gampang pecah ya, kalau kalian tidak hati-hati porselen ini gampang pecah. Terus ada juga pot semen. Nah, semen udah kalian tahu kan yang biasa dipakai untuk tembok bangunan. Nah, ini pot semen. Pot semen ini kekurangannya itu karena berat gitu, jadi sulit dipindahkan. Kalau kalian Terus kelebihannya itu bentuknya bervariasi. Ini yang Ibu contohkan, ada yang bentuknya kayak gelas ya, ada juga yang kayak persegi panjang dan banyak lah ini. Terus dindingnya juga berpori sehingga air mudah keluar. Kalau tadi plastik dan porselen itu tidak berpori sehingga air sulit untuk keluar. Tetapi kalau semen ini dindingnya berpori. Kenapa? Karena kerapatan partikel semen ini yang dijadikan bahan untuk pot agak renggang. Jadi sehingga udara dan air bisa sedikit untuk masuk gitu.
Yang terakhir itu ada pot dari tanah liat. Kalau tanah liat atau tembikar, kalau di buku kalian kan porselen atau tembikar, kayaknya itu kebalik deh, kayaknya yang benar itu pot tanah liat atau tembikar. Kekurangannya itu rentan pecah ternyata. Rentan pecah ya kalau tanah liat. Kalian pernah membuat kerajinan dari tanah liat? Kalau sedikit saja nih ya kalian kesenggol, jatuh ke lantai, apalagi lantainya keramik, wah udah ya pecah gitu. Nah sama juga dengan pot ini. Tapi kelebihannya itu dindingnya berpori, sama kayak tadi yang semen, ternyata dinding ini berpori karena yaitu kerapatan partikel dari tanah liat ini cukup renggang sehingga udara dan air mudah untuk masuk dan keluar gitu. Dan bahannya ringan, jadi nggak berat kayak semen gitu. Oke, mungkin hanya itu ya materi yang disampaikan hari ini. Ini ada kuis yang kalian boleh diisi di buku PLH-nya. Jawablah pertanyaan berikut ini di buku tulis PLH-mu. Yang pertama, setelah kamu tahu kelebihan dan kekurangan jenis-jenis pot bunga, kira-kira pot bunga mana sih yang akan kamu pilih untuk tanamanmu? Coba jelaskan alasannya. Terus yang kedua, di antara beberapa jenis pembibitan tanaman, pernahkah kamu melakukan salah satunya? Ceritakanlah pengalamanmu. Tadi kan pembibitan tanaman itu ada 3 ya. Ada dengan biji, ada dengan stek, ada dengan cangkok. Kalau kalian pernah melakukan salah satunya, coba ceritakan pengalamanmu. Kalau Bu, saya mah belum pernah. Kalau kalian belum pernah, coba lihat salah satu video tentang pembibitan tanaman. Menurut kalian, apa tanggapan kalian terhadap video tersebut? Oke, dan yang terakhir, carilah informasi tentang salah satu dari pembibitan tanaman hias, baik dari pembibitan melalui biji, cangkok, atau stek. Kemudian tuliskan di buku tulis PLH-mu. Jadi informasi, masih ingat tentang informasi? Kalau informasi itu mencakup adik Simba ya, yang masih ingat pembelajaran tentang bahasa Indonesia ketika home visit dulu di rumahnya Alea, pasti ingat apa itu adik Simba. Nah, informasi ini harus mencakup itu gitu ya. Atau enggak semuanya juga enggak apa-apa. Misalkan, Bu, aku mah hanya 2 unsur dari adik Simba, misalkan tentang apa dan bagaimana, boleh. Yang penting mencakup itu. Jadi informasi kalian tidak kemana-mana, tapi terarah. Oke, dan tugas ini menjadi tugas harian. Ingat, menjadi tugas harian. Dikumpulkan paling lambat hari ini pukul 9 malam. Bagi yang mengerjakan tapi telat, oke, Ibu masih menerimanya. Apresiasi untuk yang mengerjakan, tetapi maaf untuk nilai kedisiplinannya tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Makanya harus belajar disiplin. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh didiskusikan di forum grup WA ya.